Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, selamat pagi dan selamat berjumpa lagi dalam doa pagi online GKI pada hari ini, GKI Samanhudi pada hari ini. Kita bersyukur untuk kasih karunia Tuhan yang terus hadir dalam hidup kita bersama, dan karena itu bagi setiap kita yang menyiapkan hati dan hidup kita untuk menerima firman Tuhan lewat layanan doa pagi pada hari ini, kiranya saudara-saudara diberkati selalu. Mari saudara, kita menyiapkan diri kita untuk masuk dalam doa. Kita bersaat teduh sebelum kita memulai doa pagi kita pada hari ini. Mari kita mulai. Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih karena kemurahan Tuhan kami ada pada hari ini. Kasih sayang Tuhan senantiasa menyelimuti kami sehingga Engkau memelihara, menyertai, memberkati hidup kami dari waktu ke waktu. Pagi ini kami sudah ada di hari yang baru dan kami mau melangkah. Namun sebelumnya kami rindu untuk terus disapa oleh firman Tuhan, supaya hari yang kami lalui pada hari ini tetap ada dalam kewarasan iman yang dituntun oleh kebenaran firman. Roh Kudus bekerja bagi setiap kami yang mengikuti doa pagi pada hari ini, pun hamba-Mu yang akan berkata-kata, biarlah hikmat dan penyertaan Tuhan memungkinkan kami untuk memahami apa yang Tuhan maksudkan, dan pada akhirnya kami belajar menjadi orang-orang yang terus bertumbuh dalam iman, pengharapan, dan kasih. Terpujilah nama Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan firman Tuhan bagi kita di hari ini diambil dari 3 Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. 3 Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai ayat yang ke-12. Saya bacakan bagi kita 3 Yohanes pasal 1 ayat 9 sampai 12. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Karena itu apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya. Sebab ia berbicara tanpa makna, dengan melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami. Belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Saudara-saudara yang terkasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Siapa yang berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi siapa yang berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik. Malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia, dan engkau tahu bahwa kesaksian kami benar. Begitulah bacaan firman Tuhan bagi kita di hari ini. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Tuhan dan dalam perenungan pada akhirnya mewujud nyatakan dalam hidup kita setiap hari. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bertahun-tahun yang lalu ada sebuah buku yang pernah saya baca, judulnya adalah Ego is the Enemy, atau Ego adalah musuh. Nah, buku itu sebenarnya dia mau berbicara atau dia mau mengungkapkan bahwa egoisme, ego diri sebenarnya hal yang baik karena itu komponen dasar kepribadian. Tetapi yang menjadi tidak baik adalah egoisme diri atau selfisme atau egosentrisme. Sebuah paham atau sebuah basis perilaku yang mau berpusat hanya pada diri sendiri, mau menjadikan diri sebagai pusat dari segala sesuatu, dan karena itu jebakannya adalah selalu ingin mengontrol segala sesuatu, dan pada akhirnya butuh pengakuan atau butuh pujian, tidak mau melihat orang lain lebih besar, lebih hebat daripada dirinya sendiri. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, karena itu ketika dikatakan ego is the enemy, atau egoisme diri itu adalah musuh, yang dimaksudkan adalah bahwa egoisme diri yang tidak dapat dikendalikan tadi pada akhirnya dapat merusak, menjadi musuh bagi diri sendiri, tapi juga berpengaruh buruk bagi kehidupan komunitas dan kehidupan di mana saudara dan saya ada. Nah, bacaan kita pada hari ini berbicara tentang sebenarnya dua tokoh
Yang pertama adalah Diotrephes dan yang kedua adalah Demetrius. Fokus kita pada hari ini melihat figur Diotrephes, seorang yang bagian dari pemimpin orang-orang Yahudi pada waktu itu, orang terkemuka di masyarakat dalam status sosial. Tapi yang menariknya adalah bacaan kita memberikan gambaran bahwa Diotrephes adalah seorang yang ingin terlihat, seorang yang selalu mau menonjolkan diri, seseorang yang tidak suka kalau ada orang lain lebih menonjol daripada dirinya sendiri. Dikatakan di sana, apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, sebab ia berbicara tanpa makna dengan melontarkan kata-kata kasar terhadap kami. Belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Jadi kita menemukan gambaran bahwa Diotrephes adalah seorang terkemuka, tapi dia tidak mau mengakui para pengutus Injil atau para pemberita Injil pada waktu itu, dan dia berkata kasar, dia berkata hal-hal yang tidak benar. Jadi dengan situasi di mana dia sebagai seorang yang terkemuka pada waktu itu, lalu masuk para pengajar atau masuk para pemberita Injil yang kemungkinan besar diakui sebagai para pemimpin jemaat pada waktu itu, pada akhirnya seorang Diotrephes merasa tersaingi. Dia merasa bahwa kekuasaannya kemudian dipersempit atau dia merasa bahwa orang-orang beralih kepada yang lain. Nah, karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, Diotrephes terjebak di dalam egoisme dirinya karena dia ingin selalu terlihat lebih hebat. Ia selalu ingin menonjolkan diri dan pada akhirnya dia melakukan segala cara untuk mengabaikan, untuk menepis, untuk mendegradasi atau mengurangi kadar relasi antara umat yang ada pada waktu itu dengan para pemimpin yang datang dalam jemaat. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, maka menarik bahwa Rasul Yohanes kemudian mengatakan dalam surat ini, saudara-saudara yang terkasih, jangan meniru yang jahat. Jadi dengan kata lain, penulis kitab ini mau mengatakan bahwa egoisme diri, yang suka menonjolkan diri, yang suka mengabaikan keberadaan orang lain, atau yang suka menyingkirkan, lebih tepatnya begitu, yang suka menyingkirkan orang lain karena tidak mau tersaingi, yang suka untuk mengontrol segala sesuatu dengan cara-cara yang jahat, karena tidak ingin kekuasaannya terpengaruh, adalah sesuatu yang jahat. Melainkan, kata penulis kitab ini, tirulah hal-hal yang baik. Mengapa? Karena dasarnya adalah siapa yang berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tapi siapa yang berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Jadi perbuatan-perbuatan yang baik, perbuatan-perbuatan yang luhur, perbuatan-perbuatan yang sungguh-sungguh ada di dalam karakter yang berkualitas, itu berasal dari Allah. Karena di dalam diri seseorang, sekalipun ego adalah komponen dasar kepribadian, tapi karena Allah berkuasa atas dirinya, maka yang menjadi tuan dan pusat kehidupannya adalah Allah. Sebaliknya, seperti Diotrephes, karena yang menjadi pusat dari dirinya, bahkan Tuhan dari dirinya adalah dirinya sendiri, the self, maka pada akhirnya Diotrephes dikuasai oleh keinginan daging dan ingin terus menonjolkan diri, butuh pengakuan, butuh dipuji, butuh terlihat, dan seterusnya. Karena itu dia bermasalah, bukan saja dengan dirinya sendiri, tapi juga bermasalah dengan orang-orang lain. Saudara-saudara, firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengajak saudara dan saya supaya kita belajar menjadi orang-orang yang terus hidup di dalam Allah. Menjadi pribadi-pribadi, menjadi orang percaya yang karena kita mengenal Allah, maka kita mempersilahkan Allah hadir dalam kehidupan kita. Kita tunduk pada apa yang Allah kehendaki dalam hidup kita bersama. Kelebihan orang lain tidak akan merusak keberadaan diri kita. Kesuksesan orang lain atau hal-hal baik yang dibuat oleh orang lain, pengakuan-pengakuan yang didapat oleh orang lain, tidak akan pernah mengubah siapa saya, siapa aku, karena di dalam diriku yang berkuasa adalah Allah. Maka sebenarnya dari teks ini kita bisa belajar sebenarnya situasi kebalikannya. Bahwa sebenarnya Diotrephes bisa saja bekerja dalam kolaborasi. Dia sebagai pemimpin masyarakat
dengan para pemberita Injil sebagai orang-orang yang menjadi pemimpin umat bisa bekerja bersama untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan bersama. Namun, karena dia takut kehilangan kekuasaan, dia takut kehilangan pengakuan, dia takut kehilangan situasi di mana mungkin dia berpikir orang tidak lagi akan memandang kepadanya, maka dia dapat melakukan segala cara untuk menyingkirkan kemungkinan-kemungkinan yang dapat menyebabkan hal itu terjadi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, dalam hidup ini ada banyak situasi yang dapat membuat saudara dan saya sama seperti Diotrephes. Ketika kita ada pada sebuah jabatan tertentu, ketika kita ada pada sebuah tanggung jawab tertentu, ketika kita ada pada sebuah posisi kepemimpinan tertentu, jebakannya adalah diri sendiri. Karena itu, pepatah bijak mengatakan peperangan terbesar bukan melawan musuh, tapi peperangan terbesar adalah melawan diri sendiri. Sebab pada dasarnya, ketika orang dapat menaklukkan dirinya sendiri, maka orang dapat menaklukkan dunia. Diotrephes tidak mampu menaklukkan dirinya sendiri. Dia ada dalam gelombang dirinya sendiri. Ia dihantui oleh dirinya sendiri. Ketakutan-ketakutan, kekhawatiran-kekhawatiran yang muncul dan bergejolak dalam dirinya adalah refleksi dari ketakutan terhadap apa yang dia anggap begitu penting. Bagi seorang Diotrephes, kekuasaan, dipuji, pengakuan adalah hal-hal yang penting dalam dirinya sendiri. Karena itu dia akan melakukan apa saja untuk mempertahankan apa yang dia anggap penting. Hal lain yang kita lihat adalah kemudian apa sih yang penting dalam kehidupan Bapak, Ibu, saudara-saudara, dan saya. Mungkin bagi kita pekerjaan kita paling penting. Atau pada pihak lain, mungkin bagi kita jabatan atau status kita itu jauh lebih penting. Nama kita mungkin kita anggap sangat penting. Oleh karena itu kita menjaganya habis-habisan. Melakukan segala cara untuk menjaga itu. Bahkan kadangkala melakukan perbuatan-perbuatan yang jauh dari berlaku setia pada Tuhan. Hari ini kita mau belajar untuk menempatkan Allah sebagai bagian yang paling penting dalam hidup kita. Sebab kalau Allah yang paling penting dalam hidup kita, kalau Tuhan adalah bagian yang sangat prioritas dalam hidup kita, prioritas utama dalam hidup kita, maka kita akan melakukan apapun untuk mempertahankan Allah itu dalam hidup kita. Membiarkan Allah menguasai kita sedemikian rupa, sehingga hidup kita mencerminkan kehadiran Allah secara utuh dan menyeluruh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, hidup dalam dunia tentu tantangannya banyak, godaannya banyak. Bergantung juga pada akhirnya dengan siapa saudara dan saya berelasi, siapa yang ada di sekeliling kita. Konsumsi, literasi apa yang kita pikirkan, apa yang kita bicarakan, nilai apa yang kita bangun dan kita gumuli. Semua itu akan memberi pengaruh pada bagaimana kita menganggap hal-hal apa yang penting dan apa yang tidak penting. Firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk melihat, mengajak kita untuk menemukan hal yang jauh lebih penting. Siapa yang berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi siapa yang berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Jadi penulis kitab surat 3 Yohanes mengatakan bahwa hal-hal yang paling penting, hal-hal yang paling utama adalah Allah. Sebab bersama dengan Allah, dampaknya adalah saudara dan saya dapat berbuat baik. Kalau Tuhan memberkati saudara dengan kekuasaan, dengan jabatan, dengan kedudukan, dengan posisi-posisi penting, namun saudara tetap hidup di dalam Allah, maka semua yang Tuhan percayakan kepada saudara, saudara tidak takut kehilangannya. Karena saudara percaya itu dapat dipakai untuk memuliakan Allah, bukan bagi kemuliaan dirinya sendiri. Karena saudara paham betul apa yang Tuhan kasih kepada saudara adalah kesempatan untuk berbuat kebaikan dengan lebih banyak lagi. Sebab itu, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, mari kita belajar dari firman Tuhan pada pagi hari ini, menjadikan Allah sebagai yang paling penting. Pengenalan akan Allah menolong kita untuk terus berusaha berbuat baik dan terus memaknai bahwa semua yang Tuhan percayakan dalam hidup kita pada akhirnya memampukan kita untuk melakukan
atau memampukan kita untuk mewujud nyatakan perbuatan-perbuatan baik bagi kemuliaan Allah sendiri. Nah, Bapak Ibu, kontra dari seorang Diotrephes adalah Demetrius, orang yang baik. Bukan saja karena dikenal sebagai pribadi yang baik oleh penulis kitab 3 Yohanes, tapi juga dikatakan karena kesaksian banyak orang bahwa dia adalah sungguh-sungguh pribadi yang baik. Jadi kita bisa melihat bahwa Demetrius adalah orang yang baik. Demetrius adalah orang yang berasal dari Allah, sementara Diotrephes adalah orang yang jauh dari Allah. Dia tidak melihat Allah karena dia berbuat baik. Hari ini firman Tuhan kasih pilihan kepada saudara dan saya. Saudara mau jadi seperti siapa? Diotrephes atau Demetrius? Saudara mau menjadi seperti apa? Orang yang karena takut kehilangan kekuasaan, takut tidak dapat pengakuan, takut kehilangan pujian, maka kita akan menyingkirkan siapapun yang kita pikir kemungkinan sebagai ancaman dalam perjalanan itu. Atau kita mau melihat bahwa semua yang Tuhan anugerahkan itu adalah kesempatan untuk terus berbuat baik karena Allah menjadi pusat dari kehidupan kita. Selamat bergumul, selamat berjuang menjadi orang-orang yang berasal dari Allah, yang melihat Allah, dan karena itu selalu rindu untuk melakukan yang terbaik bagi kehidupan. Kiranya Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Amin. Mari saudara kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang kami terima pada pagi hari ini. Kami belajar menjadi orang-orang seperti Demetrius. Kami belajar untuk meninggalkan perilaku hidup seperti Diotrephes, yang karena takut kehilangan kekuasaan, pengakuan, dan pujian, dia melakukan apapun. Dia menyingkirkan siapapun karena ketakutan kehilangan semuanya itu. Kami belajar pagi ini bahwa kepercayaan Tuhan dalam bentuk kekuasaan, jabatan, kedudukan yang mungkin daripadanya kami mendapatkan pujian dan pengakuan, itu bukan hal untuk membanggakan diri atau membuat kami lalu terjebak, terpusat pada diri sendiri. Tapi sebaliknya apa yang Tuhan anugerahkan dalam hal-hal yang lain sekalipun adalah kesempatan bagi kami untuk berbuat kebaikan dengan lebih banyak lagi. Supaya pada akhirnya kehadiran kami dalam hidup bukan saja memprioritaskan Tuhan, tapi dampak dari memprioritaskan Tuhan itu membuat kami sungguh menjadi berkat bagi kehidupan. Kami berdoa pada saat ini, biarlah Tuhan memberkati dan Tuhan menyertai kehidupan kami semua. Kami akan beraktivitas, kami akan bekerja, kami akan studi, kami akan melakukan pekerjaan dan aktivitas-aktivitas yang lain di sepanjang hari ini. Kiranya berkat dan penyertaan Tuhan menolong kami, dan biarlah kami boleh terus melihat Allah dalam semua hal yang kami lakukan, supaya daripadanya kami terus dipanggil untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Mereka yang sakit, mereka yang dalam pemulihan, mereka yang dalam pengobatan, mereka yang dalam pergumulan-pergumulan hidup, kiranya topangan kasih setia Tuhan menaungi mereka, dan kesadaran akan Tuhan menolong saudara kami ini boleh terus diteguhkan untuk melalui perjalanan hidup mereka pada hari ini. Kami serahkan seluruh perjalanan hidup kami, Tuhan yang tuntun dan Tuhan yang berkati. Dan biarlah kami boleh terus memilih menjadi orang-orang yang melakukan hal-hal baik, karena kami sadar bahwa kami berasal dari Allah dan kami melihat Allah. Terpujilah nama-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Ini seru dan doa kami terjadi seperti yang Tuhan kehendaki. Lalu biarlah kasih karunia dan sejahtera dari Allah Bapa dalam Kristus menyertai dan memberkati kami semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, selamat pagi, selamat beraktivitas. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu dan saudara-saudara. Tetap semangat dalam menjalani hari dan terus melakukan hal-hal yang baik karena kita berasal dari Allah. Tuhan menolong dan Tuhan memberkati kita. Bagi Bapak Ibu yang memiliki pergumulan khusus dan ingin didoakan, bisa menghubungi rekan-rekan pendeta di nomor berikut. Tuhan Yesus memberkati.